nerima Iya. Rasul jadi mati. Nah itu ya, Umi saja tidak menerima gitu ya. Ya Allah ya Rabbi Agung. Nanti di akhir zaman itu orang-orang yang menyembah Illuminati atau satanis itu akan merusak manusia, bahkan bakal membunuh seluruh umat manusia dan akan menyisakan 7%. Sahabat Firma, yuk salurkan donasi terbaikmu untuk pengembangan dakwah remaja masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik sahabat Firma dimanapun kalian berada, apa kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan juga diberkahi umurnya oleh Allah dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa kembali dengan kita bertiga ya di Bedah BTS, Bedah Buletin Teman Surga edisi 140 yang berjudul Boykot Budaya Liberal ya. Baik, sebelum kita masuk ke tema, bagi teman-teman nih yang pengen baca nih buletinnya, kayaknya seru deh, pengen baca. Bagi teman-teman yang pengen berlangganan Bedah Buletin Teman Surga, silahkan komen di bawah ini, nanti kita akan menghubungi kalian. Insya Allah BTS ini Buletin Teman Surga ini terbit 1 minggu sekali ya. Alright, langsung saja kita ke Bedah BTS ini. Baik, di judul kita pada hari ini adalah Boykot Budaya Liberal. Bagi teman-teman nih yang belum paham apa sih boykot? Sering dengar pemboikotan, boykot barang ini. Boykot itu dalam kamus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah menolak kerjasama dari pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, itu boykot. Nah, mungkin teman-teman juga itu pernah mendengar nih, kemarin sedang booming-boomingnya ya, bahwa Presiden Perancis ya, yang saya tidak mau nyebutkan namanya itu yang makaroni sebut aja akhirnya, yang itu menghina Rasulullah kita ya, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui karikatur, yang akhirnya menyebabkan umat Muslim di seluruh dunia itu marah. Otomatis lah utusan Allah, kekasih Allah dihina. Yang itu juga mereka tidak tahu apa-apa, bukan Islam, menghina. Bahasa Sundanya penyahonan naon tapi nyanyahoanan seperti itu ya. Yang otomatis umat Islam marah. Salah satu kemarahan yang umat Muslim keluarkan adalah salah satunya apa? Pemboikotan barang-barang atau produk-produk dari Perancis. Ya, banyak sekali umat Muslim yang geram, ya kesal terhadap Perancis itu memboikot barang-barang tersebut. Jadi tidak mau beli, udah ya, gak mau kerja sama lagi, gak mau beli lagi. Nah itu. Nah ini Sakti gimana nih terhadap yang Presiden Perancis itu yang menghina Nabi kita? Dan juga terhadap pemboikotan barang-barang Prancis itu, menurut Sakti gimana nih? Baik, sahabat Firma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada di zaman Nabi ya, yang mana pada zaman itu ada seseorang yang menghina mencaci maki Nabi gitu ya. Nah, dengan itu bahwasanya diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim, hadisnya sahih ya, yang mana ada seorang pemuda ya, sahabatnya mut'ah. Nah, tapi sahabat ini tuh mempunyai budak. Nah, budak ini adalah seorang wanita ya, tapi si wanita ini agamanya bukan Islam, bukan Muslim ya. Akan tetapi wanita ini tuh agamanya adalah kafir ya. Nah, jadi sebelumnya tuh wanita ini adalah mengandung atau hamil lah. Nah, ini sama pemuda ini tuh hanya melihat hobi wanita tersebut ada mencaci maki, hobinya menghina Nabi. Akhirnya si pemuda ini, sahabat ini menasihati budak tersebut. Nah, dinasihati lah tiap hari terus menerus dinasihati. Tapi karena budak ini tuh gak mau gitu ya
menerima nasihat itu Tetap aja ngehina gitu ya. tetap aja menghina karena panas gitu ya. Di telinganya itu panas. Akhirnya si pemuda ini tuh bawa pisau. Ya, bawa pisau, dan ketika bawa pisau itu karena si budak tersebut hamil, si pisau itu ditusukkan ke perutnya ya, tusuk gitu ya, dan darahnya keluar, janinnya pun keluar, janinnya. Dan seketika itu Rasulullah SAW mendatangi dan mencari baiat tersebut, ada apa nih ya. Lalu sahabat yang tadi itu datang, ya Rasul, yang mempunyai budak ini adalah saya, dan saya membunuhnya ya. Rasul, kenapa kamu membunuh pemuda ini ya? Lalu pemuda ini, sahabat ini menjawab, ya Rasul, budak ini tiap hari itu hobinya mencaci maki, hobinya menghina Rasul. Iya, menghina Rasul. Nah, Rasul, saya tuh sudah tiap hari itu terus menerus menasihatinya budak ini agar tidak mencaci maki, tapi karena dia ya telinganya panas, tidak mau menerima nasihat, akhirnya saya bunuh ya, dan Rasulullah, tindakan Rasulullah itu berkata bahwasanya alhamdulillah darah wanita ini tidak ada nilainya, berarti itu bisa dikatakan bisa itu ya, nggak apa-apa itu karena dia mencaci maki Rasul. Dan ada satu kisah lagi teman-teman nih. Apa tuh? Ada seorang Nasrani ya. Ini dia tuh masuk Islam. Dia masuk ke Madinah dan masuk Islam. Karena dia tuh kebiasaannya di Nasrani itu seorang penulis ya. Nah, dia seorang penulis dan ketika masuk Islam menjadi sahabat, sempat menjadi sahabat Rasul dan menjadi penulis wahyu Allah. Ya. Ketika itu dia menulis wahyu Allah, menulis ayat-ayat Allah yang mulia ya. Dan ketika itu dia pergi dari Madinah, keluar dari Madinah. Dan ketika dia keluar dari Madinah, dia keluar dari Islam. Ya, dia mu'alaf, balik lagi umur ya. Dan ketika dia keluar dari Islam, dia berkata, Muhammad, tahu dari mana yang telah saya tulis benar atau salah? Sampai menghina Nabi di situ tuh. Dan ketika itu si pemuda ini, Nasrani ini, ketika ada hari itu ya menghina Nabi, dan malamnya itu langsung meninggal. Malamnya meninggal, wafat malamnya itu. Dan ketika dia wafat, malamnya itu langsung dikuburkan ya, dikuburkan oleh para sahabat. Dan ketika dikuburkan, jenazahnya itu, mayatnya itu, bumi itu tidak mau menerimanya. Ya, sampai mayat itu keluar. Dari anak keluar. Dikubur keluar? Iya. Lalu dikubur anaknya 2 kali. Dua kalinya. 2 kali lagi. Sama lagi. Keluar lagi. Sampai 3 kalinya sama keluar lagi. Sampai sahabat itu berkata, ini tuh gara-gara mencaci maki menghina Nabi. Jadi bumi itu tidak mau menerima ya jasadnya. Ya Allah, dia nggak nerima Rasul. Nah itu ya, bumi saja tidak menerima gitu ya. Ya Allah, ya Rabbi, Bung. Sahabat Firma, aduh, dulu tadi kisah yang disampaikan oleh Sakti, aduh benar-benar kaget saya juga. Kisah yang pertama, di zaman para sahabat, saking cintanya terhadap Nabi, ya, sampai berani membunuh ya. Gitu. Padahal itu wanita sedang hamil ya. Yang karena mencaci maki, karena kan sudah dinasihatin terus ya, dinasihati ya, masih terus seperti itu ya, kata Rasul juga tidak ada harganya gitu, darahnya juga saking heras babatok, bahasa Sunda benar, heras babatok. Dan kisah yang kedua, ada seorang mu'alaf menjadi penulis Al-Quran gitu ya, wahyu Allah gitu kan, murtad, mencaci maki Rasulullah, meninggal malamnya, langsung dikubur tapi gak bisa, gak diterima jasadnya di dalam bumi. Ya Allah, lah ini yang kita sahabat Rasul bukan, di zaman para tabiin juga bukan, kita umat akhir zaman yang ini juga yang menghina, belum tentu paham dengan Islam, berani-beraninya nyenyein Nabi. Ya Allah, ini mau kayak gimana gitu kan. Gitu. Cuman zaman sekarang tuh memang menghina para nabi, juga menghina umat muslim itu kayak seenaknya gitu ya. Karena gak ada hukum aturan Islam yang mengatur. Jadi seenaknya gitu. Islam tuh dinyek-nyek, terus kenapa sih gitu. Luar biasa. Nah itu teman-teman ya, akibat dari mencaci maki atau mungkin mengejek Nabi itu
akibatnya seperti itu banyak ya. Nah, teman-teman sahabat firman semua, selain kita juga harus memboikot ya produk Prancis, itu salah satu upaya umat muslim bentuk kemarahan ya, bentuk kekesalan umat muslim terhadap Prancis gitu. Dan juga kita harus banyak sekali boikot budaya luar ya. Tadi hanya sedikit saja tentang pemboikotan. Nah, sesuai judul kita, yaitu adalah boikot budaya liberal. Nah, teman-teman, banyak sekali budaya-budaya orang luar, orang barat itu di luar sana itu masuk ke Indonesia ya. Melalui globalisasi, yang itu globalisasinya kurang disaring. Jadi budaya yang baik ataupun buruk asalkan itu dari barat dipakai ya. Salah satunya liberalisme. Liberal itu adalah paham kebebasan ya. Kita dunia bebas mau ngapain aja. Nah nih sahabat firman di semua nih yang masih muda-muda, yang masih remaja-remaja, yang masih ganteng-ganteng, masih cakep-cakep. Pernah berpikiran seperti ini nggak? Kita masih muda, nikmatin aja masa muda dulu, bebas-bebasan dulu ya. Ibadah mah nanti kalau udah tua, atau mungkin bebas-bebasan aja dulu lah. Masa muda keburu tua, nanti mah susah, keburu punya anak atau mungkin punya suami atau istri. Jadi nikmatin masa muda, bebas-bebasin dulu di masa muda. Nah teman-teman, itu adalah salah satu pemikiran luar loh. Pemikiran paham kebebasan. Bebas aja. Mungkin sampai ada yang melupakan hukum syara. Nah, salah satu paham kebebasan tersebut adalah yang diberikan oleh orang luar adalah paham pacaran. Ya. Dan di film-film pun menyuguhkan film yang itu tentang pacaran semua. Ya, mungkin nggak semua, cuman banyak ya sinetron-sinetron kayak ya banyak lah gitu kan yang saya tidak mau sebutkan sebenarnya, cuman teman-teman juga pada tahu ya yang menyuguhkan tentang seperti itu. Otomatis para remaja itu semakin terdorong hasratnya ingin seperti itu gitu kan. Banyak ya orang luar sana yang seperti itu plus tontonan seperti itu. Nah ini IPA nih, saya mau ke IPA nih, gimana nih IPA terhadap remaja-remaja sekarang, fakta yang ada jadi pengaruh paham liberal itu bagi remaja ini, terutama itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat firman, ketika dengar tentang pacaran, saya teringat salah satu ceramahnya Ustaz Zulkifli Ali, Ustaz akhir zaman. Beliau pernah misi di salah satu masjid, dan dia menyampaikan, nanti di akhir zaman itu orang-orang yang menyembah Illuminati atau satanis itu akan merusak manusia, bahkan bakal membunuh seluruh umat manusia dan akan menyisakan 7%. Akan menyisakan 7%. Dari 7% itu adalah orang-orang yang dipilih oleh orang-orang yang menyembah satanis atau Illuminati tadi, menyembah Dajjal ya. Nah, bentuknya seperti apa? Caranya seperti apa? Orang-orang Illuminati ini merusak ya, khususnya untuk para remaja. Gimana merusaknya? Yang 3 F ya. 3F ya. Fun, food, fashion. Itu, dan pacaran itu kalau menurut saya itu masuk ke fashion. Fashion itu bukan hanya pakaian, tapi cara dia gaya hidup, lifestyle. Gaya hidup dia seperti apa? Dirusaknya dari apa? Dari namanya aurat ya. Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah diutus ke Mekah, dilahirkan dari rahim yang paling mulia, yakni Siti Aminah, dari rahim yang paling mulia. Ketika dilahirkan, diwahyukan kepada Rasulullah itu untuk apa? Untuk menyebarluaskan Islam. Ya. Di surat An-Nur, ya, masalah di surat An-Nur itu Allah memerintahkan untuk menutup aurat. Coba dengerin cari aja teman-teman di surat An-Nur. Itu perintah pertama menutup aurat itu kepada siapa? Kepada laki-laki atau kepada perempuan? Setelah dicari ternyata kepada laki-laki. Laki-laki itu disuruh apa? Disuruh jaga pandangan, disuruh jaga kemaluannya. Ya, yang di ayat selanjutnya baru itu Allah memerintahkan untuk menutup aurat bagi perempuan. Nah, ketika diperintahkan seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW, penduduk kota Mekah ini, khususnya para wanita ini, langsung nyari hordeng, atau nyari spray atau kain apapun untuk menutupi aurat. Itu saking taati kepada Rasulullah SAW.